kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang anak di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, diduga menjadi korban pengeroyokan. Jelang perayaan Idul Adha, peternak di Kabupaten Goa kembali menyuplai sapi jenis Limousin Jumbo untuk Presiden Prabowo. Nabung 10 tahun, tukang bubur di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka naik haji. Seorang anak di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, diduga jadi korban pengeroyokan. Korban bersama orang tuanya mendatangi kantor UPTD PPA Kota Makassar meminta perlindungan dan pendampingan hukum. Anak berinisial AH ini diduga menjadi korban pengeroyokan oleh 2 orang wanita di Jalan Lacukang, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Aksi penganiayaan tersebut sempat terekam kamera dan viral di media sosial. Akibat penganiayaan ini, korban yang masih berusia 13 tahun ini diduga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala. Buntut aksi pengeroyokan, korban bersama orang tuanya mendatangi kantor unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Makassar. Ini dilakukan untuk meminta perlindungan hukum sekaligus pendampingan. Sebelumnya, korban juga sudah melapor kasus ini ke polisi. Pihak UPTD PPA Makassar menyayangkan kejadian penganiayaan anak tersebut. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi pada anak-anak. Pihaknya juga akan melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan Polrestabes Makassar. Kasus ini adalah ini salah satu contoh kasus yang seharusnya tidak terjadi pada anak. Dan ini tidak boleh dilakukan semena-mena terkait dengan kekerasan terhadap anak. Ini saya minta dari masyarakat bahwa jadikanlah contoh ini kasus. Bahwa anak itu adalah kita semua punya anak. Belum diketahui penyebab pasti aksi pengeroyokan tersebut. Dan pihak UPTD PPA Makassar akan berkoordinasi dengan polisi terkait kasus pengeroyokan ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang pria di Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, nyaris jadi amuk massa. Warga marah karena pria tersebut nekat merampas uang dari penjaga toko. Seorang pria bernama Aco terpaksa harus dikawal polisi saat keluar dari sebuah toko di Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Aco diketahui merampas uang dari seorang penjaga toko sebesar 1 juta lebih. Aksi ini pun membuat warga marah dan kesal. Menurut keterangan korban, pelaku awalnya mengaku sebagai orang suruhan pemilik toko dan meminta uang kepada korban yang merupakan seorang kasir. Saat korban menghitung uang, pelaku pun merampas dan langsung kabur. Aksi ini pun mengundang korban untuk berteriak hingga akhirnya mengundang perhatian warga. Dia mengatasnamakan bosmu. Dia bilang, ini ada pesanannya bosmu, 1.337. Terus, nah ubah jadi 1.500. Kurang tuh 1.500 kalau uang begitu harus melapor ke Taborong. Karena di situ anunya bosku yang. Jadi tadi diambil uang di mana? Di kasirku, ku hitung yang itu uangku. Nah bilang kesini meja kok hitung nih. Oh lah sudah dirampas di tangan tak? Iya baru ada pembeliku ulang utama kami dulu pembelimu. Baru lamanya bilang tunggu dulu ku ambilkan kok kertasku. Kenapa langsung lari? Oh begitu. Usai dievakuasi, pelaku langsung dibawa ke unit Jatlantas Polres Goa. Dan setelah masih berpura-pura ingin belanja, pelaku menyampaikan kepada kasir bahwa saya disuruh oleh bos untuk mengambil uang. Sehingga si kasir ini mengambil uang di dalam lacinya sebanyak 1 juta dan pelaku langsung merampas uang tersebut di tangan si kasir. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku kini menjalani pemeriksaan di unit Jatlantas Polres Goa. Akibat perbuatannya, Aco terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Seorang sekuriti di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar menikam rekannya sendiri. Motif penikaman diduga dipicu terkait utang piutang. Aswar dan Tizar, dua petugas keamanan di salah satu perusahaan di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, mengalami luka tusuk di bagian pangkal lengan dan pinggang pada Sabtu dini hari pekan lalu. Pelaku tak lain adalah Zulfikar, rekan sesama security di tempat kerja yang sama. Diduga motif penganiayaan dan penusukan ini adalah dipicu masalah utang piutang. Peristiwa terjadi saat pelaku Zulfikar mencoba menagih uang sebesar Rp200.000 yang dipinjam Aswar. Namun bukannya mengembalikan uang yang dipinjam, keduanya justru terlibat cekcok. Bahkan rekan Aswar juga ikut terlibat keributan ini hingga akhirnya terjadi penusukan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku refleks dan spontan mengambil senjata tajam saat dirinya dipukul oleh kedua korban. Telah terjadi peristiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, jenis senjata tajam badik ya, seperti itu. Akibat peristiwa tersebut terdapat dua korban, masing-masing ada yang mendapat luka tikaman di bagian pangkal lengan, kemudian satu orang lagi korban mendapat tikaman di bagian pinggang. Untuk motif yang sebenarnya masih didalami, namun diawali oleh perselisihan. Ada cekcok antara salah satu korban dengan pelaku, sehingga berujung terjadinya penganiayaan itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dengan pemberatan dan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang aparatur sipil negara di Makassar ditangkap tim Resmo Polda Sulsel karena diduga melakukan praktik aborsi. Polisi juga menangkap seorang mahasiswi yang menggugurkan kandungan melalui praktik tersebut. Pria berinisial SA, seorang aparatur sipil negara dari salah satu puskesmas di Makassar, ditangkap di sebuah penginapan di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. SA ditangkap diduga menjadi orang yang melakukan praktek aborsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku SA selalu beraksi di sebuah hotel. Untuk sekali tindakan aborsi, pelaku mematok tarif antara 2,5 juta hingga 5 juta rupiah. Usai penangkapan, polisi lalu melakukan pengembangan dan kembali mengamankan 2 orang perempuan lainnya berinisial RA dan CI, serta kekasihnya di 2 lokasi berbeda. Untuk mencari titik terang kasus ini, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan menggali tempat yang diduga dikuburnya janin hasil aborsi di Jalan Tamalate 2, Kota Makassar. Hasilnya, polisi menemukan janin hasil aborsi yang terbungkus pembalut dan terkubur. Diduga praktek aborsi ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 silam dan diperkirakan masih ada banyak janin yang telah digugurkan oleh oknum ASN pegawai puskesmas tersebut. Terkait praktik aborsi, yang mana pada sore hari ini kita melaksanakan olah TKP di tempat dikuburnya janin tersebut, janin dari hasil aborsi tersebut. Dan juga kami telah mengamankan inisial Z selaku pacarnya perempuan inisial C, yang mana sebagai customer untuk melaksanakan aborsi tersebut. Janin yang kita temukan di TKP rumah. Berapa janin? Ada 1 janin. Tadi ditemukan di mana itu, Bang? Di belakang rumah atau bagaimana? Ditemukan di belakang rumah terduga pelaku inisial Z. Kini keempat pelaku diamankan polisi dan masih dalam pemeriksaan unit Renakta Ditkrim Polda Sulsel. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.